merasa tenang, walaupun mereka pulang ke Madinah merasa tidak ada kekhawatiran karena mereka merasa anaknya sedang berada di tengah keluarga sendiri. Tak pernah saya merasa diri asing saja. Dan alhamdulillah berkat tuannya, berkat anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Sekarang sebaliknya, ayah dan ibu ikut dari nol belajar Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran. Yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Dan saya berhasil merayu 7 adik saya, 7 adik kandung. Saya datangkan mereka dari Madinah. Dan saya sudah sampaikan, di Indonesia mereka sangat haus belajaran Al-Quran. Mereka ingin membaca Al-Quran dengan benar, bahkan banyak ingin menghafal Al-Quran. Dan tugas ini luar biasa besar, dan impian ini sangat indah, dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Ayo adik-adik saya, kalau kalian berkenan, datang ke Indonesia. Tapi saya bilang sama mereka, saya tidak bisa janji gaji. Saya tidak bisa janji uang. Saya tidak bisa janji rumah yang bagus. Saya tidak bisa memfasilitasi adik-adik saya. Saya sampaikan begitu. Kalau kalian mau cari aman, mohon maaf, Madinah lebih aman. Kalau mau cari suci, Madinah lebih suci. Mau cari makmur, Madinah lebih makmur. Mau cari berkah, Madinah lebih berkah. Mau cari makam wali, Nabi Muhammad lebih baik daripada wali. 1000 wali di Indonesia masih lebih mulia makam Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kalian datang ke Indonesia untuk memperjuangkan Al-Quran, terbuka kesempatan. Tapi kalau kalian hanya buat jalan-jalan, lebih baik diam aja di Madinah. Saya rayu dan memberikan semangat. Alhamdulillah, 7 adik kandung saya berhasil membawa mereka datang ke Indonesia. Mulai dari mereka belum bisa bahasa Indonesia sampai mereka alhamdulillah bisa bahasa Indonesia. Dari mereka, ibu kan ini buat Al-Quran, buat Islam, buat kebaikan. Tidak usah. Luar biasa. Sebenarnya salah satu yang membuat saya petah di Indonesia ini ibu-ibu, saudara. Luar biasa, perhatian ibu-ibu kepada saya luar biasa. Saya disebut penggemar ibu-ibu. Setiap di rumah, alhamdulillah, tidak pernah saya belanja. Semua kiriman dan titipan dari ibu-ibu. Sampai istri, ini kiriman dari mana? Dari ibu-ibu. Tulisan itu dari ibu-ibu. Tulisan itu dari ibu-ibu. Hari milad saya ada banyak kiriman. Dari mana? Dari ibu-ibu. Sampai semua kiriman dari ibu-ibu? Saya bilang enggak, yang itu dari bapak-bapak. Makanya saya cinta sama ibu-ibu. Masya Allah. Saya kagumi perjuangan ibu-ibu yang salihah. Ibu-ibu berjuang. Ibu-ibu yang menurusi keluarga dan juga ikut memperjuangkan agama. Tidak ada majlis ta'lim bapak-bapak, yang ada majlis ta'lim ibu-ibu. Masya Allah, ikhlas menurusi keluarga, melayani suami, menurusi majlis ta'lim. Masya Allah, duluan datang ke masjid padahal tidak wajib dia datang ke masjid, memakmurkan majlis ilmu, berlomba-lomba. Dia yang duluan bersedekah. Banyak yang berwakaf untuk program kita malah justru dari kalangan kaum wanita. Begitu luar biasa perhatiannya. Dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang duluan masuk surga. Katanya imam adalah suami, tapi ternyata masuk surga suami jadi makmum yang membawa istrinya. Amin ya rabbal alamin. Doakan jamaah sekalian. Doakan cita-cita. Saya membangun sebuah cita, melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. Insya Allah tidak lama lagi Indonesia akan dikenal negara terbesar para penghafal Al-Quran. Saya ingin buktikan belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran, bukan bibitan radikal.
Kalau ada orang radikal mohon atau berkata ahlul Quran atau menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang radikal, mohon maaf yang berkata itu dia bukan ahlul Quran dan dia tidak mengerti apa itu Quran, bahkan belum tentu bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Ketika saya dengar kalimat ini, saya masukin dari telinga kanan, saya keluarkan dari telinga kiri dan saya tambah semangat. Bahkan selalu saya berdoa, ya Allah aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya ingin buktikan melalui Al-Quran insya Allah Indonesia rahmatan lil alamin. Melalui Al-Quran Indonesia damai dan sejahtera. Melalui Al-Quran Indonesia aman. Melalui Al-Quran Indonesia makmur dan solusi dari segala masalah yang kita hadapi, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah rumah tangga, masalah sehari-hari, semuanya solusinya dari Al-Quran. Inti daripada Al-Quran mengajarkan menjadi manusia yang mulia akhlaknya. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Siti Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Indonesia sekarang bukan persoalan politik, krisis politik atau krisis pemerintah atau krisis ekonomi. Tapi mohon maaf, saya memperhatikan Indonesia saat ini sedang krisis akhlak. Itu yang kita butuh bangkitkan. Meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruji akhlak seorang bukan di saat dia lagi santai dan senang. Masya Allah, bapak ini tawadu, baik hati. Ibu ini Masya Allah, rendah hati, baik banget. Ini bukan akhlak yang mulia. Tapi akhlak yang mulia terbukti ketika tertekan dengan ujian. Ketika dihina, dicaci maki, terbancing emosi, akan terlihat apakah meniru akhlak Nabi Muhammad atau perilaku akhlak jahiliyah. Dan saya sayang sekali melihat di Indonesia terlalu mudah terpancing emosi. Makanya ketika saya dapat musibah, tusukan, saya berpesan, mohon maaf masyarakat Islam, jangan terlalu mudah terpancing. Apa yang terjadi di hadapan saya dan kepada saya tidak ada kepentingan apa-apa. Dan saya tidak mau dikaitkan dengan urusan apapun atau isu-isu apapun. Yang terjadi hanya takdir dari Allah. Dan saya hadapi takdir itu dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saya bukan orang hebat. Saya bukan waliullah, bukan orang yang suci. Tapi saya ada upaya maksimal dari dalam hati untuk selalu meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita butuhkan. Bangkitkan akhlak yang mulia. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul minta amalan. Ya Rasulullah, ausini. Rasulullah SAW menjawab, la taghdab, jangan marah. Ditanya lagi, minta amalan lagi ya Rasulullah. Rasul jawab, la taghdab, jangan marah. Minta lagi, ya Rasulullah, minta amalan, la taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Kenapa jangan marah? Karena amarahan kita mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Belajar jangan marah. Santai, jangan ambil di hati. Ada kejadian beberapa tahun lalu saya haji. Waktu itu musim haji baru diaktifkan kereta baru. Kereta di dalam area manasik. Bisa pindah dari Mina, Arafat, Muzdalifah, Masjidul Haram bagi kereta baru. Namanya kereta baru bagi jamaah haji kan penasaran. Semuanya ribut-ribut, berlomba-lomba, bergesa-gesaan untuk naikin kereta. Saya ikut bergabung, cukup berat, padat. Masuk
Di depan saya banyak orang, di belakang saya pun banyak orang. Saling mendorong, gesa-gesaan. Orang di belakang saya mendorong. Saya terpaksa juga mendorong orang yang di depan. Nampaknya orang yang di depan tidak kuat, tidak bisa menahan diri, ikut jatuh. Saya berdiri di belakangnya. Habis dia jatuh, dia berdiri dan dia pandangi ke belakang. Saya sudah lihat wajahnya merah, marah, matanya merah. Anjing kamu. Mana anjingnya? Beliau kan bilang anjing kan? Mana anjingnya? Maaf Pak, saya Ali Jabir, bukan anjing. Sudah selesai masalah. Dia marah lagi. Assalamualaikum. Terus saya tinggal. Buat apa kita ambil di hati? Kalau setiap kata orang kita balas. Coba kalau saat saya itu marah, saya balas. Kira-kira berhenti? Dia balas. Saya balas lagi. Dia balas. Akhirnya main tangan, berantem, pukul, bisa haji batal gara-gara itu. Tidak akan selesai masalah. Mungkin ujung-ujungnya dibawa ke kantor polisi. Belajar jangan marah. Saya ketemu satu orang, saya tidak kenal dia. Tapi nampaknya sebelum bertemu dengan saya sudah terisi hatinya. Udah penuh tekanan luar biasa. Nampaknya sakit hati sama saya. Tapi saya tidak tahu salah saya apa. Begitu ketemu saya, marah dia banget tuh. Munafik kamu nih. Dia lagi bicara. Diam. Saya tidak mempandangi dia karena lagi didampingi syaitan. Saya diam. Begitu sudah saya tidak mendengar ada suara, saya angkat pandangan.